Membunuh merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Dalil dilarangnya membunuh terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Artinya, dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Faktor terjadinya pembunuhan. 1. Lingkungan yang buruk. Seseorang melakukan pembunuhan bisa jadi karena faktor lingkungan keluarga, lingkungan sosial, maupun lingkungan pertemanan yang buruk. Dengan lingkungan yang buruk ini bisa membuat seseorang terpengaruh menjadi pribadi yang buruk juga. 2. Himpitan ekonomi. Jika seseorang mengalami kesulitan dalam perekonomian, hal tersebut dapat membuat orang tersebut stres dan melakukan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. 3. Kestabilan emosional. Emosi akan terjadi jika seseorang mendapatkan perlakuan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. 4. Traumatis masa lalu. Adanya trauma di masa lalu yang masih membekas hingga dewasa akan membuat orang tersebut melampiaskannya kepada orang lain dengan cara membunuh. Cara mencegah atau menghindari terjadinya pembunuhan. 1. Memiliki iman yang kuat. 2. Tidak mudah marah atau emosi. 3. Memiliki rasa cinta dan kasih terhadap sesama. 4. Hindari mempunyai sikap yang egois dan bahkan tertutup kepada orang lain. 5. Mencoba berusaha untuk memberi maaf kepada setiap kesalahan orang lain. Dan yang paling penting ialah selalu mempunyai pemikiran yang positif. Hikmah dilarangnya membunuh adalah 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjaga kelangsungan hidup umat manusia. 3. Menjaga keteraturan dan keamanan dalam bidang interaksi sosial antar manusia dalam kehidupannya. 4. Memupuk kesabaran. 5. Menghindari sifat ghadab dan anania. Pengertian liwat adalah homoseks antara sesama pria dengan istilah liwat sebagai kata yang akar katanya sama dengan akar kata lut. Perbuatan yang disebut dengan liwat karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada suruhan Nabi Lut alaihissalam. Dalil tentang larangan liwat adalah Allah Ta'ala berfirman, Innakum lata'tunar rijala sahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun, yang artinya sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Al-A'raf ayat 81. Faktor liwat sendiri bisa terjadi karena faktor lingkungan, keluarga, kultur, hingga genetik. Cara menjaga diri dari liwat atau menghindari liwat. Menjaga kesucian diri dan menghindari segala bentuk tindakan yang merusak moralitas dapat membantu seseorang terhindar dari perilaku liwat. Islam mengajarkan pentingnya meningkatkan iman dan takwa sebagai cara untuk memperbaiki perilaku dan menjauhi segala dosa. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada kelompok individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas heteroseksual dan cisgender. Berikut adalah dalil larangan mengenai LGBT. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Berikut adalah faktor penyebab LGBT. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik ini dipengaruhi karena jumlah hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh. Yang kedua, karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga disebut sebagai salah satu faktor penyebab LGBT. Hal ini karena seseorang yang bergaul di lingkungan LGBT dapat mempengaruhi orientasi seksual mereka. Terakhir, faktor pengalaman traumatis. Dikutip dari penelitian tahun 2014 yang dilakukan oleh Ahmad Zaharuddin dan kawan-kawan yang diterbitkan dalam International Journal of Innovation and Scientific Research, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengalaman traumatis seperti kekerasan seksual atau seksual abuse dapat menjadi salah satu penyebab seseorang yang memiliki kecenderungan LGBT. Cara untuk menghindari perilaku LGBT. Yang pertama, menjaga kesucian diri. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa. Ketiga, menjauhi lingkungan LGBT. Keempat, membaca Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, membina hubungan yang sehat.
hukuman berlaku LGBT. Berkaitan dengan hal tersebut, para ulama menetapkan beberapa hukuman bagi pelaku gay terbagi menjadi 3, yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa pelaku harus dibunuh. Kedua, hukuman rajam diberikan pula kepada mereka yang berbuat liwat. Yang ketiga, Sa'id bin Musayyab mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku liwat sebagaimana hukuman zina. Jika pelaku liwat sudah menikah akan dirajam, dan jika belum menikah akan dicambuk atau diasingkan. Yang terakhir, hukuman bagi yang melakukan liwat adalah dita'zir. Hukumannya diserahkan kepada penguasa, bukan dicambuk atau dirajam. Sementara itu, bagi pelaku sihaq atau lesbian, maka hukumannya adalah ta'zir. Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa wanita yang melakukan sihaq hukumannya dicambuk 100 tali. Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahannya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum maka minum itu adalah khamar. Oleh karena itu haram meminumnya baik diminum banyak maupun sedikit. Dalil tentang khamar adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Faktor dan penyebab meminum khamar adalah faktor lingkungan, stres, depresi, dorongan dari orang lain untuk minum alkohol, serta lingkungan alkohol di sekitar. Cara menghindarinya adalah yang pertama, meyakini bahwa minuman keras adalah perilaku keji dan termasuk dosa. Yang kedua, merenungkan dampak buruk mabuk serta kesehatan maupun secara sosial. Yang ketiga, menghindari bergaul dengan orang pemabuk. Yang keempat, gunakan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat bagi badan dengan olahraga ataupun bagi banyak pengembangan jiwa dengan memperluas wawasan. Yang terakhir adalah bergaul dengan orang baik dan aktif berorganisasi. Hikmah dari tidak minum khamar adalah badan lebih sehat dan dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Pengertian judi yang dalam bahasa syar'i disebut maisir, yakni transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya sesungguhnya minuman khamar, arak atau memabukkan, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan tanah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Faktor melakukan judi disebabkan faktor ekonomi, faktor iseng-iseng atau coba-coba, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Cara menghindari perilaku judi: yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap saat. Yang kedua, pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi dengan jelas tentang larangan judi. Yang ketiga, setiap pelaku perjudian harus sadar atas perbuatannya dengan segera bertaubat dan memperbaiki diri. Yang keempat, berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. 5. Senantiasa beristighfar dan memohon ampun serta perlindungan dari Allah. Hikmah meninggalkan judi: yang pertama, orang akan dapat istiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah ataupun sesama. Yang kedua, perekonomian keluarga akan dapat distabilkan dengan berbagai usaha yang nyata. Yang ketiga, melatih diri untuk bersabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Yang keempat, mantap dan khusyuk dalam berzikir dan beribadah kepada Allah. Yang kelima, menyebabkan orang konsisten menjalankan kewajiban terhadap diri, orang lain, dan penciptanya.